Suatu hari, dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, Oh, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Sebetulnya agak cuek kelihatannya kalau kita lihat. Kaku.
ragu-ragu. Dia orangnya tegas. Serius di dalam bekerja. Terkesan cool, kalem, tenang. Baik sih. Orangnya ramah. Sederhana sekali ya, cukup ramah. Orangnya pendiam. Memperhatikan semua kelompok dan terutama mereka yang kecil dan mereka yang sederhana itu. Rendah hati. Peka terhadap orang lain. Jadi beliau sebisa mungkin tidak melukai hati orang lain. Saya sangat menikmati selama 5 sampai 6 7 tahun ini bekerja sama dengan beliau karena kita bisa saling melengkapi. Di satu sisi saya sebagai wakilnya selalu membackup beliau. Saya akan selalu siap sedia ketika beliau membutuhkan, dan juga yang paling penting adalah sepanjang tahun itu kita saling mengisi, saling melengkapi, dan akhirnya bisa melaksanakan program-program juga rencana-rencana dengan baik. Karena beliau tuh punya sifat yang sangat hati-hati, jadi setiap kali ada apapun tindakan-tindakan yang akan dilakukan tuh selalu pertama beliau menjaga dulu apa kemungkinan. Ini tanggapan saya ya, jadi saya rasakan itu bagaimana beliau selalu berpikir bagaimana ke depan kalau misalnya satu kebijakan itu diambil, kira-kira impact akan seperti apa, dan selalu beliau akan mempertimbangkan hal itu gitu. Romo termasuk pastor yang liturgis, dari setiap kali ada pertemuan atau apapun selalu memulai dengan ibadat, dan itu baru kita rasakan bahwa itu memang manfaat yang kita peroleh. Jadi beliau sempat memberikan semangat pada kita semua, paling nggak sebagai anggota dewan, hidup rohaninya juga semakin baik, hidup doanya juga semakin baik, dan itu ya sungguh menguatkan kita semua sebagai anak buahnya lah gitu. Kesan bekerja sama dengan Romo Tukio menyenangkan. Saya bisa simpulkan dalam 2 kata saja, yaitu double S. Yang pertama adalah sederhana, dan yang kedua adalah semangat. Romo mau mendengarkan keluhan kita. Kesannya tuh ya dia orangnya respect. Ya, pengalaman pribadi ya ketika saya menelpon beliau itu malam-malam dan dia bersedia oke, dan kita sama-sama bertemu di rumah sakit untuk memberikan sakramen perminyakan bagi seorang prodiakon pada waktu itu, Pak Martono, dalam sakratul maut. Seperti itu. Orangnya tegas, kalau ada masalah selesaikan sebaik mungkin. Setelah 7 tahun, beliau banyak berkembang, saya bisa bekerja sama dengan baik dengan beliau. Kaku iya, karena saya pikir beliau menerapkan organisasi yang baik untuk gereja katedral. Beliau itu sebenarnya kooperatif dan bisa mengerti apa yang kami maksud atau kami ingin bekerja sama bagaimana baiknya sehingga program-program kami bisa berjalan lancar. Ya pendiamnya karena tegas lah orangnya, terus menjaga wibawa juga. Kadang-kadang kan kalau kita mau berkomunikasi dengan Romo, kita juga lihat kan setiap orang kan berbeda-beda ya pembawaannya. Ya bagi saya Romo Tukio itu selain saya hormati dia sebagai pastor, tapi dia adalah seorang sahabat saya. Karena kami begitu dekat dan selama bertahun-tahun di Biro APP, kemudian kami berjalan bersama dalam Dewan Paroki Katedral selama 7 tahun. Ya, jadi dia itu seorang sahabat, kami suka bercanda. Ya. Suka lucu juga ya, terutama kalau ketemu bapak ibu mertua saya tuh galuh, mbokmu kae, pasti gitu dengan menggunakan bahasa Jawa. Dalam perjalanan, karena hanya berdua, saya menawarkan diri untuk menjadi supir bagi Romo Tukio. Tapi yang terjadi adalah Romo Tukio berkeras, dialah yang menyupiri saya. Kemudian pulangnya, saya merasa nggak enak, masa saya disupiri sama seorang Romo, apalagi ini Romo paroki. Jadi pulangnya saya pun menawarkan diri untuk menyupiri Romo Tukio. Tapi Romo Tukio bilang, tidak, saya menyupiri untuk Bapak. Inilah semangat pelayanan dari Romo Tukio. Ada peristiwa lucu ya, setiap saya mendampingi beliau di acara-acara, baik di acaranya Basulia maupun gereja, beliau itu selalu bahasa Jawanya ngumpet.
ngumpet itu memisahkan diri sendirian di belakang padahal harusnya duduk di depan gitu ya. Ya kalau mau ngomong jujur, beliau termasuk galak ya. Jadi seringkali kalau kita rapat tuh kadang-kadang kita ya harus siap untuk apa namanya, untuk menghadapi ini loh, caranya beliau memang seperti itu. Dan saya nggak akan sembunyi-sembunyi, memang itulah sifat beliau. Dan kami balik lagi, kami sebagai tim kerjanya harus bisa untuk menyesuaikan dan melihat gimana. Kalau memang ada sesuatu yang nggak benar pun kami pasti akan ngomong gitu sama kepada beliau. Dan kami sifatnya bekerja sama, jadi kami siap untuk menerima apapun konsekuensi. Ya, Romo itu misalkan saya butuh sesuatu yang penting maupun yang dari kecil sampai kebutuhan yang besar itu, sebelum kita minta ke ibu bendahara itu, ibu rumah tangga itu, Romo sudah mendahuluin membelikan. Romo itu selalu mengingat ulang tahun seseorang, ya. Tiap tanggalnya persisnya langsung pagi-pagi di WA, Romo Tukio sudah memberikan selamat ulang tahun kepada saya misalnya. Ternyata bukan hanya ke saya aja. Kebersamaan itu yang luar biasa waktu kunjungan wilayah. Jadi pada tahun 2018 kita bersama seluruh anggota DPP termasuk ketua-ketua seksi memberikan program kerja ke wilayah, dan itu 16 wilayah kita kunjungi semua tanpa absen, dan Romo juga penuh semangat memberikan di situ, dan itu sangat efektif. Bisa makan bareng di meja makan pasuran, kadang-kadang bahkan di tempat-tempat ngopi, dan saya terus terang belajar ngopi lagi setelah sekian lama tidak ngopi gara-gara Romo Tukio. Jadi sekarang saya menikmati kopi dan juga memilih kopi yang kualitasnya bagus sesuai ajaran beliau. Dengan keluarga saya anak saya yang ketiga tunarungu, beliau senang sekali. Anak saya juga senang sekali dengan beliau. Itu kesan saya yang sangat mendalam dengan Romo Tukio. Karena pendiamnya, pengalaman yang sangat berkesan tuh waktu kita pergi karya wisata bersama dengan pegawai-pegawai katedral. Di situ Romo kelihatan tuh lepas. Mungkin jauh dari katedral, nggak ada beban, nggak ada apa tuh, di situ dia bisa ketawa-ketawa, bisa bicara dari hati ke hati juga bisa gitu. Terima kasih Romo Tukio. 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 Terima kasih Romo Tukio yang sudah mengembalakan umat di paroki katedral selama ini. Semoga di tempat yang baru dapat tetap menjadi gembala yang rendah hati dan berbau domba. Salam dari kami, Gigo dan Thalia.